Halo Sobat Jalan Online, ketemu lagi di episode 2. Kali ini kita mau lanjut day 1 di kota Hanoi. Setelah landing hari Minggu pagi, kita naik bis 86 menuju ke pusat kota Hanoi. Dan untuk turunnya itu di halte 162, yaitu halte Tran Quan Hai. Dan karena ini tempatnya nggak jauh dari tujuan kita berikutnya, yaitu cari sarapan, kita jalan kaki aja dari turun bis sambil bawa tas dan koper ke tempat sarapan kita. Dan satu hal yang paling saya notice ketika turun bis itu dan menjejakkan kaki di kota Hanoi, ini mereka peninggalan kolonial Perancisnya itu masih berasa banget. Dari sisi arsitektur, kemudian juga dari makanan. Seperti contohnya yang akan kami coba pagi hari ini adalah banh mi yang merupakan peninggalan dari kolonial Prancis, yaitu berupa roti baguette tapi isiannya sudah lokal, seperti isi daging babi, ayam atau sapi dengan cita rasa yang khas, asam, segar, manis, pedas, terutama dengan rasa daun ketumbarnya itu. Nah ini kami setelah browsing dan googling ketemulah satu kedai banh mi yang memang tidak terlalu touristy, tapi ini kayaknya orang lokal makan di sini tuh cukup banyak atau pesan di sini. Namanya adalah Bu Banh Mi. Lokasinya bisa kalian lihat di Google Map dan ternyata memang tidak terlalu jauh dari turun bis 86 tadi. Nah ini karena memang kedai kecil, jadi mereka tidak sedia tempat duduk terlalu banyak dan kemudian hanya ada tempat duduk di luar. Ini kondisi jalan sekitarnya, stallnya itu bersebelahan dengan Kingly Hotel. Nah itu dia di seberang. Kita lihat ya seperti apa sih suasananya. Ini setelah pesan dengan si bapak, kami disuruh tunggu dulu, dikasih tempat duduk. Ciri khas tempat duduknya di sini tuh adalah kayak tempat duduk kecil gitu. Ini papan menunya. Kami pesen yang chicken mushroom sama yang pork. Nah ini dia. Aduh jujur ini juara sih untuk awal pertama kali datang dan pada saat perut lagi lapar baru landing, belum tidur, belum kena makanan yang enak. Nah ini dia lumayan membantu, mana masih anget lagi. Jujur kalau menurut saya ini recommended banget untuk yang baru pertama kali coba banh mi di sini langsung, karena dia isiannya juga enak dan rotinya pun garing tapi lembut di dalam. Nilainya buat saya jujur 8/10. Kelar makan banh mi dan tetap belum waktunya check-in hotel, jadi kami mutusin untuk ngopi-ngopi dulu di sekitaran hotel yang akan kami tuju nanti. Nama tempat ngopinya itu adalah Rivery Cafe. Dia keterangannya sih di pinggir sungai. Kita lihat di Google tuh tempatnya bagus banget, estetik, dan memang tempatnya agak nyempil-nyempil di dalam perumahan. Nah ini dia lokasinya di Google Map, kalian bisa cek. Dan kurang lebih suasananya ternyata seperti ini aslinya. Let's check it out. Nah itu dia, ternyata dia posisinya ada di dalam gang dan nyempil. Dan kebetulan ada di rooftop, ini nggak tahu rumah atau apartemen, tapi kita harus naik tangga 3 atau 4 lantai. Mereka punya 2 sitting area, yang ini yang indoor, nah ini dia outdoornya. Nah ini cuaca Vietnam itu sekitar jam 10, jam 11 gitu. Ini nggak tahu ya, emang awannya abu-abu gitu, nggak tahu polusi atau nggak tahu mendung, tapi memang cuacanya itu agak panas lembab gitu. Dan sungainya ini seperti ini gede banget. Ini nggak tahu deh mirip di mana ya, Ciliwung nggak sih? Nggak juga kan ya. Tapi memang untuk di Hanoi sekitar bulan April itu lagi peralihan dari musim semi ke musim panas, jadi mungkin berpengaruh. Nah ini minumannya dan makanannya atau snacknya udah datang. Saya pesen leci tea dan ice coconut coffee. Ice coconut coffee-nya sih enak, ice leci tea-nya juga enak, kental dan wangi gitu. Dan ini suasana sekitarnya lagi sepi, ini cuma kita dan 2 tamu lainnya. Oke, abis ini kita langsung mau siap-siap check-in ya. By the way, saya mau ucapin terima kasih yang masih nonton sampai dengan di detik ini. Dan kemudian juga nanti saya akan bikin video terpisah mengenai hotel yang kami pilih, yaitu Hanoi Cell Hotel. Dia areanya sedikit di luar Old Quarter karena harganya relatif masih murah dan hotelnya masih baru. Yang saya suka dari Vietnam atau Hanoi itu, terutama di Old Quarter ini sih, bangunannya itu bener-bener arsitekturnya bener-bener dijaga. Ini contohnya ada kuil atau temple di tengah jalan raya utama, dan masih banyak peninggalan Prancis yang terawat dengan baik, terutama gedung-gedungnya.
Nah, ini setelah dari Uniqlo, ini kami mau ke daerah atau ke Danau Hoan Kim Lake. Dan jujur aja dari hotel saya menginap, yaitu di Sel Hotel Hanoi, ke daerah Old Quarter ini, itu tuh cuma pakai Grab habis sekitar Rp30.000. Kurang bahkan, jadi lebih murah kan. Dan kalau sudah sampai di daerah Old Quarter, kita tinggal jalan kaki aja untuk mengitari Danau Hoan Kim Lake atau daerah Tourist City lainnya. Dan bicara mengenai Danau Hoan Kim Lake ini artinya adalah danau pengembalian pedang, di mana zaman dulu itu adalah salah satu satria yang mendapatkan pedang sakti untuk mengusir penjajah, dan pada akhirnya pedangnya diminta untuk dikembalikan ke danau tersebut. Dan sebagai pengingatnya didirikanlah salah satu kuil di tengah Danau Hoan Kim Lake. Nah itu dia, kita lihat ya situasinya seperti apa sekarang. Pada saat sekarang ini, Danau Hoan Kim sudah menjadi pusat kegiatan masyarakat Hanoi, terutama untuk turis dan masyarakat lokal yang ingin berolahraga, sekedar rekreasi. Nah, contohnya ini ada ibu-ibu yang memanfaatkan untuk line dancing, seru banget. Jujur saya pribadi sih sangat menikmati suasana malam hari di Danau Hoan Kim ya. Satu, karena cuacanya mendukung. Yang kedua, ternyata banyak aktivitas lokal juga. Dan di sekitar Danau Hoan Kim nih banyak sekali gedung atau arsitektur yang unik seperti ini nih, temple salah satu raja ya. Dan tentunya di sisi ujung utara Danau Hoan Kim itu adalah pusat jajan atau night marketnya yang nanti kita akan ke sana. Nah itu adalah Red Bridge yang ikonik juga. Ada street performer di Hanoi yang memainkan lagu Indonesia, tapi yang bikin heboh itu ternyata ada sepasang lansia yang berdansa diiringi lagu Si Jantung Hati ini. Heboh banget dansanya. Gimana? Seru banget kan aktivitas di Danau Hoan Kim? Ada yang ngamen, ada yang joget, ada yang lari malam, olahraga, pokoknya macam-macam. Dan ini kami udah di bagian utara Danau Hoan Kim, tempat kafe-kafe dan night market. Kami datang di bulan April, nggak terlalu rame ya, kayaknya bukan peak season. Dan ini kami lagi on the way cari makan malam. Kami mau cari banh mi tapi yang versi Tourist City-nya. Mau bandingin sama banh mi yang tadi pagi. Nah kalau ini adalah tempat dessert, yaitu Shea Form MUA, tapi kita nggak sempat nyobain sih karena ramai juga ini. Nah ini dia nih tempatnya. Nah untuk saat ini kita mau ke Banh Mi 25, ini dia ada di Old Quarter. Tempatnya tuh ramai banget. Pada saat kami datang waiting list dan harus ngambil nomor urut atau nomor antrian. Seperti apa sih? Kita cek ya. Jadi saking ramainya Banh Mi 25 ini punya 2 kios. Yang di seberang itu adalah dapur utamanya dan di seberangnya itu tempat makannya. Kami udah pesen tadi di dapur utama dan dapat nomor antrian 073. Ini lagi nunggu dipanggil, dan pada saat nunggu tiba-tiba ada tukang durian nih nyolek-nyolek nawarin durian montong Vietnam. Dan ya karena memang durian salah satu makanan atau buah favorit kita, mau nggak mau kita cobain deh durian montong Vietnam kayak mana sih. Banh mi udah di tangan, durian udah di tangan. Nah sekarang kami mau menuju balik lagi ke Danau Hoan Kim. Kita mau makan di sana aja sambil duduk di bangku tamannya karena tadi nggak dapet tempat ya. Nah ini suasana quarter night marketnya kita lewatin. Nanti kita belum masuk ke sini sih, kita mau cari bangku dulu buat makan.
Akhirnya setelah muter beberapa lama, kita dapat bangku nih, dan kebetulan deket banget sama si jembatan merah yang ikonik, Red Bridge. Dan jujur aja pada saat kita cobain si banh mi 25 ini yang katanya lebih enak atau katanya terkenal, kalau menurut saya kok masih kurang ya dibandingkan dengan banh mi yang tadi pagi. Jadi kalau saya sih untuk banh mi yang kali ini nilainya 7 dari 10 aja deh. Karena jujur rasanya dia kurang nendang. Mungkin lebih cocok untuk selera bule atau mungkin selera orang Eropa, karena kurang berani aja rasa bumbunya. Walau secara isian dia lebih banyak dan harga lebih mahal, tapi tetap kalau cita rasa saya lebih improve sama yang tadi pagi. So sorry ya untuk banh mi 25, kali ini kamu kurang cocok di lidah saya. Saya lebih suka dengan bu banh mi yang tadi pagi. Oke. Untuk durian montongnya ternyata oke kok, dengan harga sekitar Rp78.000 ya. Dia cukup banyak dan enak lagi rasanya, benar-benar manis legit gitu. Nah ini jembatan merah pada saat malam hari itu cantik banget pemandangan sekitarnya. Nggak nyesel deh ke Hoan Kim malam-malam ini. Nah abis ini kita mau ke night marketnya, saya mau cobain jajan di sana. Dan kebetulan kita dapat hampir kena scam sih sebenarnya, tapi ya oke lah. Nah ini daerah Hoan Kim itu karena dia masih dari minggu malam ya, tepatnya itu dari Jumat sampai Minggu malam dia jadi area car free zone. Jadi kayak car free day-nya Jakarta, ini banyak banget warga lokal dan turis yang datang main, makan, kumpul sama keluarga, tumplek jadi satu di sini. Oke sih, secara keseluruhan tempatnya pun juga rapi dan bersih. Sedikit tips kalau mau jajan atau beli oleh-oleh di night market, jangan lupa selalu nanya harga dan tawar. Kalau penjualnya nggak bisa bahasa Inggris, pakai kalkulator lah atau Google Translate. Nah ini terakhir kami cobain sate cumi sama sate pork barbecue, lumayan enak sih. Dan habis ini kita langsung balik ke hotel. Berikutnya kita lanjut di episode ketiga ya. See you on next video and take care, bye.